Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang aset pricing model. Saya sendiri atas nama Ahmad Darul Alfaza, NIM 1808204087, jurusan Ekonomi Syariah semester 4 kelas C, ingin menjelaskan materi tentang 1. Model portofolio Markowitz. 2. Keputusan pengalokasian aset. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait model portofolio Markowitz. Pengertian dari portofolio adalah sebuah bidang ilmu yang secara khusus mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi seminimal mungkin, termasuk dalam menganekaragaman risiko tersebut. Teori portofolio lahir dari seorang yang bernama Henry Markowitz. Kemudian, teori manajemen portofolio investasi Henry Markowitz. Henry Markowitz adalah salah satu pakar dalam bidang manajemen investasi. Teorinya mengenai diversifikasi investasi sangat dikenal dan hingga saat ini turun menjadi bahan diskusi. Dasar dari portofolio Markowitz adalah memberi bahan masukan kepada investor untuk menghindari risiko dan memberikan keuntungan yang maksimal pada setiap keputusan investasi. Investasi terbaik adalah investasi yang jauh dari risiko. Kemudian, asumsi-asumsi dalam teori Markowitz. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi. Yang kedua, preferensi investor hanya berdasarkan pada ekspektasi imbal hasil dan risiko dari portofolio. 3. Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Asas teori portofolio Markowitz. Berdasarkan penjelasan teori portofolio Markowitz, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa studi yang dilakukan Markowitz berdasarkan dua masalah. 1. Expected return atau imbal hasil yang diharapkan dari satu sekuritas. 2. Varian atau suatu ukuran yang penyerapan dari penyebaran peluang. Kelebihan dari teori portofolio Markowitz yaitu kajian yang dilakukan Markowitz merupakan suatu titik awal dalam kajian pemilihan portofolio yang mempergunakan analisis alamiah dan modern, kemudian dikembangkan oleh sebagian peneliti lainnya, termasuk oleh Stephen Ross. Kemudian di sini juga menjelaskan bagaimana kelemahan dari teori portofolio Markowitz, yaitu permasalahan klasik dari sudut pandang manajemen keuangan yang selalu muncul, yaitu pada saat data yang digunakan dalam kajian adalah data masa lalu. 2. Keputusan pengalokasian aset. Alokasi aset adalah teknik investasi portofolio yang bertujuan untuk menyeimbangkan risiko dan menciptakan diversifikasi dengan membagi aset di antara kategori utama seperti uang tunai, obligasi, saham, real estate, dan turunannya. Kemudian ada 5 poin yang penting ketika Anda berpikir tentang alokasi aset. 1. Risiko versus hasil. Inti dari alokasi aset adalah bagaimana menyeimbangkan antara risiko dan hasil. Kemudian yang kedua, jangan hanya mengandalkan financial software atau Planet Sheets. Perangkat lunak dan lembar survei perencanaan keuangan yang dirancang oleh penasihat keuangan atau perusahaan investasi tentu bermanfaat, tapi jangan hanya mengandalkan perangkat lunak atau beberapa rencana yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, tentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya, jika Anda berencana untuk memiliki sebuah kondominium di tepi pantai saat pensiun dalam 20 tahun ke depan, Anda tidak perlu khawatir tentang fluktuasi jangka pendek di pasar saham. Tapi jika Anda memiliki anak yang akan masuk perguruan tinggi 5 tahun ke depan, Anda perlu mempertimbangkan alokasi aset Anda ke investasi pendapatan tetap yang lebih aman. Kemudian, alokasi aset strategis. Alokasi aset strategis adalah pengalokasian porsi aset sesuai dengan horizon investasinya. Kemudian, strategic asset allocation yaitu metode alokasi aset yang berpedoman pada pembentukan base policy mix atau komposisi dasar portofolio. Kemudian horizon investasi. Horizon investasi adalah kurun waktu yang diperkirakan merupakan kurun waktu yang diperlukan oleh investor untuk mencapai tujuan investasinya. Investor dengan horizon investasi yang panjang mungkin akan lebih merasa nyaman dengan instrumen investasi yang lebih berisiko karena memiliki kapasitas menunggu.
Kemudian ada juga toleransi risiko. Toleransi risiko adalah kemampuan dan kerelaan investor untuk kehilangan sebagian atau seluruh pokok investasi demi meraih potensi imbal hasil yang lebih besar. Seorang investor yang agresif atau memiliki toleransi risiko yang tinggi mungkin berani kehilangan uangnya demi mengejar kembali imbal hasil yang lebih tinggi. Dalam investasi, risiko dan imbal saling berkaitan satu sama lain. Kemudian pilihan investasi secara umum ada beberapa aset utama saham, obligasi atau efek pendapatan tetap dan kas. Mari kemudian kita telah terkait dengan beberapa jenis aset tadi. Satu, saham. Secara historis, saham memiliki risiko dan imbal hasil tertinggi di antara ketiga jenis aset. Sebagai suatu kategori aset, saham menawarkan potensi terbesar bagi peningkatan nilai portofolio. Yang kedua, obligasi. Pergerakan harga obligasi secara umum relatif lebih tidak bergejolak dibandingkan saham, namun timbal hasilnya itu lebih rendah. Kemudian saham, obligasi, dan kas itu merupakan aset kelas yang paling umum. Di luar ketiga aset kelas tersebut masih ada beberapa aset kelas lainnya seperti properti atau real estate, logam berharga, komoditas dan private equity. Kemudian mengubah alokasi aset. Alasan paling umum untuk mengubah alokasi aset adalah perubahan horizon investasi. Kemudian prinsip dasar rebalancing. Rebalancing adalah tindakan mengembalikan komposisi portofolio ke komposisi dasar sebagaimana ditetapkan dalam alokasi aset dasar. Dengan melakukan rebalancing, investor dapat memastikan bahwa portofolionya tidak terlalu terfokus pada kategori aset tertentu dan bahwa imbal hasil portofolio secara keseluruhan akan dicapai pada tingkat risiko yang bisa diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Jailani dari Ekonomi Syariah C semester 4. Saya akan menjelaskan materi tentang estimasi beta, kemudian single index model, serta multi index model. Yang pertama yaitu adalah estimasi beta. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta bisa digunakan dengan market model. Market model pada dasarnya hampir sama dengan single index model. Hanya saja pada market model tidak digunakan asumsi bahwa error term untuk setiap sekuritas tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya. Di sini ada persamaan market model bisa dituliskan juga seperti persamaan single index model. Rumusnya yaitu adalah RI sama dengan alpha I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Untuk keterangannya yaitu adalah RI sama dengan return sekuritas I, kemudian RM sama dengan return indeks pasar, kemudian alpha I itu adalah intercept, kemudian beta I yaitu adalah slope, dan yang terakhir yaitu EI itu adalah random residual error. Kemudian yaitu adalah single index model. Single index model merupakan metode yang digunakan untuk menentukan portofolio optimal. Metode single index model mengasumsikan bahwa harga suatu sekuritas itu adalah berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Dengan demikian return sekuritas saling berkorelasi karena adanya reaksi umum terhadap nilai pasar. Perhitungan single index model ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan Markowitz. Selain itu, single index model juga dapat digunakan untuk menghitung return, ekspektasi, dan risiko portofolio. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah multi-index model. Pada awalnya multi-index model itu diperkenalkan oleh Benjamin King pada 1966. Multi-index model muncul sebagai salah satu alternatif dalam membentuk portofolio optimal. Metode ini merupakan pengembangan dari single index model.
di mana model ini menggunakan asumsi bahwa pergerakan sekuritas tidak hanya dipicu oleh indeks pasar, melainkan ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan sekuritas tersebut. Multi index model lebih berpotensi dalam upaya untuk mengestimasi expected return, standar deviasi, dan covariance effect secara akurat dibandingkan dengan single index model. Pengembalian aktual efek tidak hanya sensitif terhadap perubahan IHSG. Artinya, terdapat kemungkinan adanya lebih dari satu faktor yang dapat mempengaruhinya. Multi-index model menganggap bahwa ada faktor lain selain IHSG yang dapat mempengaruhi terjadinya korelasi antar efek, yaitu misalnya adalah tingkat suku bunga bebas risiko. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Prastika, NIM 1808 204109. Saya di sini akan melanjutkan materi dari kelompok 8 tentang Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM merupakan model penetapan harga Active Equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Adapun asumsi-asumsi yang mendasari CAPM, yang pertama itu tidak ada biaya transaksi, yang kedua fully divisible, yang ketiga tidak ada pajak penghasilan, yang keempat investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham. Selanjutnya, CAPM juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu dapat dipergunakan untuk perhitungan jangka pendek. Yang kedua, data yang dibutuhkan mudah didapatkan. Yang ketiga, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengestimasi return. Sebagai suatu model aset pricing yang cukup mudah digunakan, CAPM juga memiliki kekurangan, yaitu hanya memperhitungkan market risk sebagai resiko tunggal dalam mengestimasi return saham. Dengan demikian, hasil estimasi kurang akurat. Materi selanjutnya yaitu CML dan SML. Apa sih CML itu? CML itu adalah Capital Market Line atau garis pasar modal. Garis pasar modal merupakan garis yang memperlihatkan semua kemungkinan kombinasi portofolio yang efisien yang terdiri atas aktiva beresiko dan aktiva bebas resiko, dan garis yang menunjukkan hubungan antara expected return dengan total risk dengan keadaan pasar yang seimbang. Sedangkan SML atau Securities Market Line atau garis pasar sekuritas adalah garis yang menghubungkan tingkat expected return dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis. SML sering digunakan saat menilai sekuritas secara individual pada kondisi dan situasi pasar yang sedang seimbang. SML dan CML memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, CML menggambarkan hubungan risk dan return pada pasar yang seimbang untuk portofolio yang efisien. Sedangkan SML menggambarkan hubungan risk dan return pada aset-aset individual ataupun portofolio yang tidak efisien. Selanjutnya, ukuran risk dalam CML itu deviasi standar portofolio, sedangkan ukuran risk dalam SML itu beta sekuritas. Mungkin itu yang dapat kelompok 8 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.